Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kelas pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tata kalimat. Perkenalkan, nama saya Tiu Lestari yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Syera Liana dan Saudari Mutmainah. Jadi di sini kita akan melewati 4 sesi, yaitu sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Mungkin nanti di sesi tanya jawab bisa kita lakukan via WA ya. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Syera Liana membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang pertama adalah pengertian kalimat. Ada beberapa pengertian kalimat menurut beberapa pendapat. Pendapat yang pertama yaitu menurut ahli tata bahasa tradisional, kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap. Menurut Alwi, kalimat adalah dalam wujud tulisan, kalimat diucapkan dalam suara naik turun dan keras lembut di sela jeda, di akhir intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan, baik asimilasi bunyi maupun proses fonologis lainnya. Dalam bahasa Indonesia, kalimat adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang menghasilkan suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Dalam bahasa Latin, kalimat adalah sekumpulan kata yang diawali huruf kapital dan diakhiri intonasi final tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Termasuk di dalamnya tanda koma, titik dua, titik koma, tanda pisah, tanda sambung, dan spasi yang dapat menyampaikan pikiran secara utuh. Poin yang selanjutnya adalah struktur kalimat. Struktur kalimat ialah struktur yang membangun pada sebuah kalimat. Penyusunan kalimat yang benar adalah yang sesuai dengan aturan dalam penulisan bahasa Indonesia. Penulisan kalimat yang benar diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan sebuah tanda titik, tanda koma, tanda seru. Komposisi struktur kalimat yang benar adalah yang memuat kurang-kurangnya yaitu subjek dan predikat. Kalimat yang mampu memuat kedua komponen subjek dan predikat disebut kalimat yang lengkap. Perlu diingat kembali bahwa struktur kalimat dibangun oleh unsur yang sifatnya relatif tetap, yaitu berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang biasa kita kenal sebagai SPOK. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mutmainah. Selanjutnya unsur kalimat. Di sini terdapat 4 unsur kalimat. Yang pertama subjek, objek, predikat, dan keterangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan unsur kalimat yang pertama, yaitu subjek. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, sosok benda, atau sesuatu hal, yang mana subjek ini merupakan pokok pembicaraan dan dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan siapa atau apa. Contoh, mahasiswa mengerjakan tugas makalah. Perlu digarisbawahi bahwa mahasiswa tersebut merupakan subjek. Selanjutnya, predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang memberitahu atau melakukan tindakan apa sesuatu yang dinyatakan predikat dapat mengenai sifat, situasi, dan status. Contohnya, mahasiswa menyusun skripsi. Perlu digarisbawahi lagi bahwa menyusun tersebut merupakan predikat. Selanjutnya, objek. Objek merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak objek tersebut selalu di belakang predikat. Contoh, arsitek merancang bangunan. Bangunan tersebut merupakan objek. Dan yang terakhir adalah keterangan.
Bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal tentang bagian kalimat lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, dan objek. Berdasarkan maknanya, terdapat bermacam-macam keterangan dalam kalimat, yaitu keterangan tempat, waktu, alat, tujuan, dan cara, aposisi, dan tambahan. Dan posisi keterangan itu dapat berubah tempat. Selanjutnya. Selanjutnya jenis-jenis kalimat. Di sini banyak berbagai jenis-jenis kalimat. Yang pertama, saya akan membahas kalimat tunggal. Bagian dari kalimat tunggal tersebut, yang pertama A, kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya terdiri atas verba atau frasa verbal. Kemudian, kalau kalimat nominal merupakan kalimat yang predikatnya terdiri atas yang mana predikatnya bukan frase verbal. Yang selanjutnya B, kalimat tak transivitis dan transivitis. Kalimat tak transitif merupakan kalimat yang predikatnya terdiri atas verba tak transitif, yaitu verba yang tidak berobjek. Contohnya, Bu Camat sedang berbelanja dan Pak Halim belum datang. Sedang berbelanja tersebut merupakan kalimat tak transitif. Kemudian kalimat transivitis merupakan kalimat yang memiliki objek. Kemudian ada kalimat ditransitif. Kalimat ini merupakan kalimat yang predikatnya terdiri atas verba ditransitif, yaitu verba yang diikuti oleh dua nomina. Contohnya, Ida sedang mencarikan adiknya pekerjaan. Itu merupakan contoh dari kalimat ditransitif. Selanjutnya ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku. Contoh, saya membeli laptop 3 tahun yang lalu. Saya tersebut merupakan kalimat aktif. Kemudian ada kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai sasaran. Contoh, kalimat pasif. Baju dikirim Nani untuk ayah. Jadi, baju tersebut merupakan kalimat sasaran. Kemudian, ada kalimat lengkap dan kalimat tak lengkap. Kalimat lengkap dan kalimat tak lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang unsur subjek dan predikatnya ada. Contoh, bahasa Indonesia mengenal kata dan kalimat. Bahasa Indonesia tersebut merupakan predikat. Kemudian ada kalimat tak lengkap. Kalimat tak lengkap adalah kalimat yang subjek dan predikatnya tidak ada. Contoh, maju terus, pantang mundur. Kalimat tersebut merupakan contoh tersebut merupakan kalimat tak lengkap. Selanjutnya ada kalimat biasa dan inversi. Kalimat biasa adalah kalimat yang fungsi subjek dan predikatnya berurutan. Contoh, Tony tidur di sofa semalam. Atau dari contoh lain, Suti mengerjakan tugas di rumah. Selanjutnya, kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang fungsi objek, subjek, dan predikatnya berurutan terbalik, yaitu predikatnya mendahului subjek. Contoh, ada makanan di dapur. Atau contoh lain, ada mobil di depan rumah. Lanjut, selanjutnya kalimat berita, perintah, tanya, dan kalimat seru. Kalimat
berita adalah kalimat yang isinya menyatakan berita. Contoh, setelah mengerjakan tugas, saya tertidur. Atau contoh lain, Hengki sedang bermain dengan anak-anaknya. Kemudian kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya bermaksud memberikan perintah. Contoh, cepat, atau datang sini tini, dan biasa di akhirnya ada tanda seru. Kemudian kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang isinya bermaksud menanyakan sesuatu. Contoh, apakah dosen sudah mulai mengajar? Dan kalimat tanya tersebut biasa diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, atau sedih. Contoh, betapa cantiknya dia. Atau contoh lain, alangkah indahnya pelangi itu. Kemudian saya akan membahas jenis-jenis kalimat yang kedua, yaitu kalimat menyebut. Kalimat menyebut ini terdiri dari 3. Yang pertama kalimat menyebut setara, kalimat menyebut bertingkat, dan kalimat menyebut campuran. Yang pertama kalimat menyebut majemuk setara. Kalimat menyebut setara adalah kalimat menyebut majemuk yang terdiri atas beberapa kalimat yang setara atau sederajat kedudukannya. Kalimat menyebut setara lebih dengan menggunakan kata hubung. Contoh dari kalimat menyebut setara, yang pertama ada kalimat menyebut setara sejalan. Contohnya, Umkar pergi ke pasar, Ririn pergi ke sawah, sedangkan Siri pergi ke sekolah. Kalimat tersebut merupakan kalimat menyebut setara sejalan. Kemudian, majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara atau sederajat. Salah satu contoh dari kalimat majemuk bertingkat yaitu kalimat majemuk hubungan waktu. Contohnya, aku sedang belajar ketika ayahku pulang. Kalimat tersebut, contoh tersebut merupakan kalimat dari salah satu contoh dari kalimat majemuk bertingkat. Kemudian yang C, majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran adalah kalimat yang merupakan hubungan antara majemuk setara dan majemuk bertingkat. Contohnya, pekerjaan itu sudah selesai ketika ayah datang dari kantor dan ibu sudah menidurkan adikku. Nah, mungkin sekian dari saya penjelasan tentang jenis-jenis kalimat. Baik, saya akan menjelaskan kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Kalimat efektif memiliki syarat-syarat. Dia memiliki 2 syarat, yaitu secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya, dan yang kedua adalah mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Di sini ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kesepadanan. Yaitu suatu kalimat efektif yang harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur subjek, predikat, objek, keterangan. Di dalam kalimat efektif harus memiliki keseimbangan dalam pemakaian struktur bahasa. Contoh, Tommy pergi ke kampus, kemudian Tommy pergi ke perpustakaan. Itu adalah kalimat tidak efektif. Jadi kalimat efektifnya, Tommy pergi ke kampus, kemudian ke perpustakaan. Yang kedua adalah kecermatan. Dalam pemilihan dan penggunaan kata dalam membuat kalimat efektif, jangan sampai menjadi kalimat ambigu atau menimbulkan tafsiran ganda. Contoh kalimatnya, yang tidak efektif dan ambigu seperti mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Kalimat efektifnya itu seperti mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Dan yang ketiga adalah kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif maksudnya adalah hemat dalam mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu.
tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Hal ini dikarenakan penggunaan kata yang berlebihan akan mengaburkan maksud kalimat. Untuk itu ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan untuk dapat melakukan penghematan, yaitu menghilangkan pengulangan subjek, menghindari pemakaian superordinat pada hiponim kata. Yang berikutnya adalah menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Selanjutnya tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contohnya, karena ia tidak diajak, dia tidak ikut belajar. Karena dia tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Itu contoh kalimat yang tidak efektif ya. Yang kalimat efektifnya yaitu karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Dia sudah menunggu sejak dari pagi. Itu contoh kalimat tidak efektif. Kalau efektifnya, dia sudah menunggumu sejak pagi. Yang keempat adalah kelogisan. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Contoh kalimat yang tidak efektifnya. Untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Kalimat efektifnya, untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Yang berikutnya adalah kesatuan dan kepaduan. Kesatuan atau kepaduan di sini maksudnya adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kepaduan kalimat, yaitu kalimat yang tidak padu, tidak bertele-tele, dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Yang kedua adalah kalimat yang padu mempergunakan pola gen plus verbal secara tertib dalam kalimat yang berpredikat pasif persona. Yang ketiga adalah kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat, kata kerja, dan objek penderita. Contohnya, kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu. Itu adalah contoh kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya, kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan. Selanjutnya adalah yang keenam, keparalelan atau kesejajaran. Jadi, keparalelan atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata kerja berimbuhan me juga. Contohnya, ini kalimat tidak efektifnya ya. Kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Contoh kalimat efektifnya, kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Yang ketujuh adalah ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat, ada beberapa cara, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat, membuat urutan kata yang bertahap. Ada 2 aja. Tapi kami memberikan contoh seperti bukan 1.000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Itu adalah kalimat salah ya. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Dari penyampaian kami tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa bertanya lewat via web. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah kalimat adalah suatu bahasa
Kalimat adalah suatu bahasa terkecil yang digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan. Suatu pernyataan dapat dikatakan kalimat jika di dalam pernyataan itu sekurang-kurangnya terdapat predikat dan subjek, baik disertai objek, pelengkap, atau keterangan maupun tidak, tergantung kepada tipe verbal predikat kalimat tersebut. Unsur-unsur kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, kalimat didasarkan pada adanya intonasi, tanda baca, jeda, dan keterkaitan pada konstruksi lain yang lebih besar. Kalimat ditandai juga dengan kemungkinan untuk diubah susunan tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan makna. Baik, itu saja dari kami. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.